التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, kepada jemaah rahimakumullah, majelis kita malam hari ini kita niatin dalam hati kita untuk kita bersyukur dan bergembira. Kita masuk di bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, mas, kalian semua santri-santri umat Islam, umat Nabi Muhammad, senang nggak, bergembira nggak dengan kelahiran Nabi Muhammad? Senang nggak dengan lahirnya Rasulullah? Alhamdulillah. Maka kita ekspresikan ini malam, kita bareng-bareng, kita berdiri mengucapkan salawat dan salam kepada kita punya Nabi, ungkapan kita bergembira dan bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Semoga majlis kita majlis yang diridhai oleh Allah, majlis sebagai sarana perkumpulan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah
محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'alana khairu ummah kama qala fi ayatihil karimah kuntum khairu ummatin uhridat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa safiina wa maulana nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap dewan guru yang hadir dalam kesempatan ini, yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Sugi, juga salam penghormatan ini kepada rekan saya Bang Abduh. Beliau sering korbankan hartanya untuk kecintaan kita kepada para ulama, jarah ke makam para aulia, mudah-mudahan Allah balas dengan keberkahan. Juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada keluarga besar daripada orang tua Bapak Miji, alhamdulillah beliau bisa hadir. Juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada Syekhul Bait Ibu, Mak yang udah relain ini tempat buat apa? Buat anak-anak muda mengenal syariat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan emak dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada Ustadz Maulana, Bang Sadam, juga Bang Regi, Bima semua. Dan juga tak lupa rekan saya yang alhamdulillah sampai saat ini dia nggak takut dengan kuntilanak. Namanya Ustadz Salman, karena dia banyak gerendong.
Grandong itu dia tuh bapaknya tuh. Juga salam hormat ini kami sampaikan kepada segenap santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dikit saja udah malam ini, majelis malam hari ini spesial buat kita menyambut kedatangan bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau ini adalah kekasih Allah. Beliau ini seorang nabi yang mana jamaah rahimakumullah, kita lihat sekarang beraneka ragam syariat, beraneka ragam daripada ibadah, beraneka ragam daripada kegiatan-kegiatan ibadah yang kita bisa lihat bermula berasal daripada baginda Nabi besar Muhammad. Adanya pengajian seperti ini tidak lain jasanya baginda Sayyiduna Muhammad. Adanya masjid, adanya musola, adanya kita lihat ritual-ritual keagamaan, adanya Idul Fitri, Idul Adha, adanya ngebangunin sahur, adanya yang berangkat umrah, berangkat haji, semua. Bahkan kita mengenal Allah tidak lain tidak bukan karena kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad. Pantas jamaah rahimakumullah kita bersyukur. Kita bersyukur, makanya malam hari ini di tempat menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kalau kita bergembira, kita bersyukur terhadap kelahiran kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Begitu saya mau tanya, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Ya. Bergembira enggak dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad? Ya. Jamaah rahimakumullah, kegembiraan yang kita laksanakan ini malam, yang Allah lihat bukan megahnya, yang Allah lihat bukan ramenya, bukan banyaknya, tapi hati kalian yang cinta gembira dengan kelahiran kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Ini ekspresi kita. Kita mengekspresikan rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad. Jamaah rahimakumullah, bukan cuma itu. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, kata Allah, Kul, katakan ya Muhammad, katakan ya Nabi, katakan ya Rasul. Apa yang harus dikatakan oleh baginda Sayyidina Muhammad? Bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah yaitu Al-Quran, dengan rahmatnya Allah yaitu baginda Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, dengan Al-Quran, dengan lahirnya Sayyidina Muhammad, falyafrahu, wajib bagi kalian bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kita nggak bergembira? Kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa tahu dengan kelahiran Nabi Muhammad mana yang halal, mana yang haram. Diajarkan akhlak-akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehadiran kita walaupun sesaat di majlis ini sebagai bukti nanti kita di hadapan Allah kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kekasih Allah, cinta kepada pemimpin para nabi dan rasul, cinta kepada makhluk terbaik, makhluk yang paling mulia. Beliau adalah Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya gampang aja, kita pengen tahu nasib kita di akhirat nanti. Kalau kita pengen tahu nasib kita di akhirat, kalau kita pengen tahu bagaimana nasib kita di akhirat, di alam barzah, maka sejauh mana kedekatan kalian dengan majlis-majlisnya baginda Nabi Muhammad? Sejauh mana kedekatan kalian, kecintaan kalian kepada pewaris-pewarisnya baginda Nabi Muhammad? Sejauh mana pengorbanan kalian kepada juriya-juriyanya Rasulullah, kepada anak cucunya Nabi Muhammad, kepada darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kalian di dunia cinta dengan majlis-majlisnya baginda Nabi Muhammad, seperti majlis ini, seperti majlis rutin malam Selasa dan malam Rabu, kalau kalian cinta kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, para ulama, jikalau kalian di dada kalian ada kecintaan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, maka baginda Nabi Muhammad mengatakan, Allah nyatakan melalui lisannya baginda Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahabba, kalian dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang kalian cintai di dunia. Jamaah rahimakumullah, kalau kalian cinta dengan para ulama, kalian cinta kepada orang-orang yang telah menjaga syariat agama Allah,
agama Rasulullah. Mereka habiskan waktunya dalam rangka melestarikan agama Allah. Kalian cinta kepada mereka, kalian jaga mereka, kalian cintai keluarga daripada Rasulullah. Maka jamaah rahimakumullah, pasti kalian nanti di akhirat akan mendapatkan kegembiraan, tempat yang paling mulia. Kalian bersama dengan orang-orang soleh, kalian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, jangankan kita, di dalam kitab Bukhari dinyatakan jamaah rahimakumullah, ini ada seorang musuhnya daripada Rasulullah, bahkan dilaknat oleh Allah, dicela dalam Al-Quran. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah yang mencela, Allah yang mencela daripada Abu Lahab. Tapi ternyata jamaah rahimakumullah, antum lihat dalam kitab Dia Ulami, dalam kitab-kitab Maulid, antum lihat jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah, Abu Lahab pernah ditanya, bermimpi para ulama, ada berapa ulama bermimpi? Dia bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, berjumpa dengan Abu Lahab. Dinyatakan, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan antum? Itu ada As-Said Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya mencantumkan daripada hadis tersebut jamaah rahimakumullah. Apa dinyatakan, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan antum? Kemudian Abu Lahab singkat cerita mengatakan, keadaanku aku ada di neraka. Seman sayang seribu sayang, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin ajabku, siksaanku diringankan oleh Allah. Aku bisa minum daripada air yang keluar dari jari-jariku, kata Abu Lahab. Itu semua aku dapatkan karena aku pernah bergembira sesaat atas kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad. Suatu ketika aku punya pembantu, aku punya budak bernama Suhaibah. Suhaibah lari kepadaku, wahai Tuan, wahai Abu Lahab, wahai Tuan, wahai Abu Lahab, sesungguhnya ponakan Tuan Muhammad, ponakan Tuan telah lahir. Sehingga aku lari menghampiri daripada ponakanku yang baru lahir yang bernama Muhammad. Aku bergembira, aku timang-timang, aku bersyukur atas kelahiran aku punya ponakan. Kemudian aku nyatakan, wahai Suhaibah, karena kabar baik dari engkau, kabar gembira dari engkau, mulai sekarang kau kubebaskan wahai Suhaibah. Maka Suhaibah ketika itu merangkul dan menyusui daripada Sayyidina Muhammad. Dan Allah tidak pernah lupa atas kegembiraan saya sesaat atas kelahiran Al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad. Maka Abu Lahab jamaah rahimakumullah yang kafir, yang dicela langsung oleh Allah, beliau mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap hari Seninnya aja beliau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Bertanya anak-anak muda, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Siap ikuti Rasulullah? Siap ikuti fatwa-fatwa baginda Nabi besar Muhammad? Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah bosan. Besok kita adakan lagi malam Jumat di Bahrul Ulum, bareng-bareng kita kumpul, kita hadirkan di hati kita Sayyiduna Muhammad, kita hadirkan hati kita untuk merindukan daripada Nabi Muhammad. Kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, kita bergembira, kita ekspresikan di peringatan di majlis-majlis maulid. Kalau kita mencintai kekasih Allah, mencintai idola kita, mencintai uswatun hasanah, baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente enggak usah ikut-ikut mereka. Itu maulid bid'ah segala macam yang memperingati maulid Nabi Muhammad. Orang yang pertama memperingati daripada peringatan maulid adalah orang yang kita peringati daripada maulidnya, jamaah rahimakumullah. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad. Dalam Sahih Muslim, baginda pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa baginda Nabi Muhammad, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa setiap hari Senin ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, fihi ulitu, karena di hari Senin ini aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad. Sehingga aku bersyukur kepada Allah, aku berpuasa, aku beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Allah. Saya telah diwujudkan ke alam dunia, kata baginda Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah setiap hari Senin, bukan setahun sekali, bukan Rabiul Awal, bukan bulan Rabiul Awal saja, setiap hari Senin baginda Nabi besar Muhammad merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Itu bagian bukti dalil kalau baginda Nabi besar Muhammad memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad.
Jadi jamaah rahimakumullah, jangan ikuti mereka. Ia nggak tersurat tapi tersirat dengan akal yang cerdas dan ilmu yang memadai. Ternyata Sayyidina Muhammad Rasulullah sebagai uswatun hasanah di sebuah aspek kehidupan, ternyata beliau memperingati hari kelahirannya, beliau memperingati hari miladnya jamaah rahimakumullah, bukan cuma di Rabiul Awal, bukan setahun sekali, bahkan setiap hari Minggu, sampai-sampai itu syariat menjadi syariat daripada umatnya. Kita diperintahkan, disunahkan untuk berpuasa setiap hari Senin, diperintahkan untuk berpuasa sunnah setiap hari Senin untuk mengenang daripada kelahiran manusia agung, manusia sempurna, manusia yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah, maka wajib, bukan sunnah Bang Abdul, wajib. Kalau emak-emak pengajian ngadain maulid Nabi, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Dia korbankan rizkinya, dia korbankan hartanya, mak korbankan makanannya besok di peringatan maulid mak dalam rangka apa? Bersyukur atas kelahiran manusia yang telah memberikan jalan petunjuk buat kita semua sehingga kita akan selamat dunia maupun akhir. Saya mau tanya adik-adik sekalian, yang dikorbankan malam hari ini ada ayat kita kumpul, saya mau tanya, kebayar enggak jasa Nabi Muhammad? Kebayar enggak jasa baginda Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah, sampai kalian punya akhlak kepada orang tua, punya akhlak kepada guru, punya akhlak kepada masyarakat, punya akhlak kepada Al-Quran, punya akhlak di semua aspek kehidupan. Siapa yang mengajarkan kalian? Baginda Nabi besar Muhammad. Enggak kebayar. Ustadz Regi, Bang Regi, Bima nyari dana dalam rangka apa? Bergembira atas klien Nabi Muhammad, mengajak masyarakat, mengenalkan masyarakat, mengajak, mengenalkan kepada masyarakat bahwa kita punya Nabi, dan hari ini bulan di mana kelahiran daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tidak kebayar adik-adik sekalian. Wajib Quran itu kita lihat sebagai pedoman hidup, tidak lain tidak bukan asal muasalnya karena kelahiran Rasulullah. Adanya Ka'bah, adanya Madinah, adanya Idul Fitri, Idul Adha, itu semua karena kelahiran Rasulullah. Adanya akhlak ente kepada ibu, ente cium tangan, akhlak ente kepada teman sama tetangga, semua diajarkan oleh Rasulullah. Maka wajib adik-adik sekalian, majlis-majlis taklim, beliau mengungkapkan kegembiraannya untuk memperingati daripada bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ridho jangan sampai bosan, gak ada. Bosan nggak ada. Ketika mahal qiyam hadirkan. Bagaimana ente bayangkan perjuangan ya Rasulullah. Dia sampai hijrah, sampai dikepung rumahnya, sampai beliau ada di sini diberikan sayembara. Siapa orang yang bisa bunuh Muhammad? Siapa orang yang bisa membawa kepala Muhammad? Siapa orang yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati? Akan aku berikan 100 ekor unta, kata orang-orang kafir Quraisy. Ada di sekalian. Baginda Nabi Muhammad nggak nyerah. Baginda Nabi betul tegar berjuang. Demi apa? Demi Islam sampai kepada kita. Demi Islam sampai kepada kalian. Demi syariat agama Allah sampai kepada kita. Itulah kecintaan pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jamaah rahimakumullah, ayo. Kalau ada peringatan maulid, besok di sini Nurul Amal, kita datang kalau kita punya waktu. Bukan karena Nurul Amalnya, bukan karena makanannya, bukan karena jamuannya, karena kecintaan kita, bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Aneh sama Abdul hujan-hujanan sama Monang, kita lihat sendiri gimana aneh. Ada sekian mau berkorban waktu anak buat cucunya Rasulullah. Darah dagingnya Rasulullah lebih bahar. Aneh pengen nunjukin ada sekalian. Ya Rasulullah, ana cinta kepada salah satu antum punya keluarga ya Rasulullah. Saya mencintai daripada darah daging engkau ya Rasulullah. Saya mencintai daripada anak cucu engkau ya Rasulullah. Jikalau aku mencintai anak cucu engkau, berarti saya akan mendapatkan ya Allah keberkahan ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya siap bela ulama, siap ikuti fatwa-fatwa ulama. Takbir. Ya malam Kamis, malam Rabu kita kumpul di sini, enggak seberapa. Capeknya kita enggak ada kata capek buat Rasulullah, enggak ada kata capek.